Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Teknologi Bahan Lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saira Dalila Rahab, NIM 21045. Nama saya Raisa Putri Kayana dengan NIM 21048. Nama saya Muhammad Riza Palevi Siregar dengan NIM 21080. Adapun topik pembahasan kami yaitu beton NSC, yaitu Normal Strength Concrete, HSC, High Strength Concrete, UHPC, Ultra High Performance Concrete, UHSC, ECC, dan Green Concrete. Untuk NSC akan dibahas oleh saya. NSC merupakan jenis beton dengan kekuatan tekan yang biasa atau yang standar, atau sering disebut beton normal. Beton ini memiliki kekuatan tekan yang lebih rendah daripada HSC, yang memiliki kekuatan tekan yang lebih tinggi. Jadi NSC ini merupakan dasar untuk beton-beton lainnya seperti SCC, ECC, HSC, UHPC, dan lain-lain. Jadi keunggulan NSC yang dapat kami ambil di sini ialah biayanya yang lebih ekonomis, karena dia merupakan dasar dari beton yang selanjutnya. Material yang digunakan dari beton normal ini ada agregat. Biasa agregatnya itu ada agregat kasar dan halus, kayak pasir, kerikil, atau pecahan batu. Terus ada semen sebagai bahan pengikat utama, lalu air yang digunakan dalam mengaktifkan reaksi kimia antara semen dan agregat. Selanjutnya proses pembuatan NSC. Pertama ada pencampuran. Semen, agregat, dan air dicampur bersamaan hingga membentuk campuran homogen. Lalu pengadukan secara intensif untuk memastikan semua bahan tercampur dengan baik. Lalu pengangkatan dan pengecoran. NSC dituangkan ke dalam bentuk cetakan yang biasa menggunakan backcasting dan dibiarkan mengeras. Untuk pemadatannya, beton dipadatkan dengan menggunakan vibrator untuk menghilangkan rongga udara dan memastikan kepadatannya baik hingga kekuatannya lebih optimal. Selanjutnya, tahap terakhirnya pengeringan dan pengerasan. NSC perlu dikeringkan dan dijaga kelembapannya agar mencapai kekuatan yang optimal. Jadi, properties dari beton NSC ini ada selamnya yang bervariasi dari 1 sampai 4 inci, kepadatannya berkisar 140 hingga 175 PCF, kuat dalam kompresi dan menguat pada tegangan. Kadar udara dari NSC ini 1 sampai 2%. Terus NSC ini tidak tahan lama terhadap kondisi yang parah, misalnya pembekuan atau pencairan. Karakteristik NSC ini pertama dari kuat tekannya itu biasanya kurang dari 55. Kemudian penggunaan umum, biasanya NSC ini lebih digunakan general lah daripada beton-beton lainnya. Next. Untuk karakteristik selanjutnya itu ada kelemahannya, itu biasa lebih rapuh daripada beton HSC. Kemudian untuk penggunaan dalam perbaikannya, biasanya NSC sering digunakan dalam perbaikan struktur beton yang rusak. Misalnya dalam perbaikan jembatan, digunakan sebagai bahan penutup atau lapisan di atas beton yang udah dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa. Baik, untuk HSC atau High Strength Concrete, di mana ACI mendefinisikan beton kinerja tinggi sebagai memenuhi persyaratan ya kinerja khusus dan keseragaman yang tidak selalu dapat dicapai secara rutin hanya dengan menggunakan bahan konvensional dan praktik pencampuran, penempatan serta pemeliharaannya dengan beton normal. Kemudian untuk material dari High Strength Concrete yaitu yang pertama ada semen yang merupakan bahan utama dalam pembuatannya. Kemudian ada agregat halus yang digunakan yaitu pasir. Kemudian ada agregat kasar, di mana agregat kasarnya itu batu pecah berukuran 10 sampai 12 mm. Kemudian ada campuran super plasticizer dan ada campuran mineral yaitu silika fume. Selanjutnya ada metode pembuatan di mana metode yang paling umum yaitu mendesain dan mengontrol kombinasi bahannya dari semen, agregat, air, dan campuran lainnya
di mana semen yang digunakan yaitu semen Portland atau fly ash, silika fume atau pozzolan alami, di mana rasio air semen yang rendah juga dapat meningkatkan kuat beton ini. Untuk beberapa parameter spesifik, yaitu semakin tinggi kuat tekan yang diinginkan, maka ukuran maksimum agregatnya harus semakin kecil. Untuk kekasaran agregat halusnya secara meningkat secara proporsional dengan kuat tekan dan jumlah semen yang digunakan. Kemudian bahan pozzolan harus memiliki peran penting untuk nilai uji selamnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari high strength concrete, di mana kelebihannya yaitu mampu menahan beban yang tidak dapat ditahan oleh beton berkekuatan normal, lebih banyak pengaplikasiannya, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan dari beton tersebut. Kemudian campuran beton ini memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi, yang meningkatkan stabilitas dan mengurangi lendutan. Untuk kekurangan dari high strength concrete sendiri, yaitu perlunya pemilihan material yang cermat, kemudian rasio air terhadap bahan semen yang rendah, sehingga perlu curing yang khusus. Selanjutnya ada kemampuan lain seperti lendutan dapat mengontrol desain sehingga berpengaruh terhadap kapasitasnya. Untuk pengaplikasian dari high strength concrete ini biasanya digunakan dalam proyek-proyek rekayasa yang memiliki komponen beton yang harus menahan beban tekan yang tinggi. Biasanya seperti kolom, dinding geser, dan fondasi. Kemudian beton mutu tinggi ini terkadang digunakan dalam konstruksi jembatan jalan raya, di mana beton ini memungkinkan gelanggar beton bertulang atau beton prategang untuk membentang lebih panjang daripada gelanggar beton mutu normal. Selanjutnya ada perbedaan normal strength concrete dengan high strength concrete, di mana untuk normal strength concrete, rasio semen air yang digunakan yaitu 0,6, sedangkan untuk high strength concrete 0,25 hingga 0,35. Untuk jumlah semen pada NSC yaitu jumlahnya sedang, sedangkan untuk di high strength concrete memerlukan kuantitas semen yang tinggi. Kemudian rasio campuran betonnya untuk normal strength concrete bervariasi dari M5 hingga M20, sedangkan untuk high strength concrete dari M50 hingga M70. Selanjutnya ada beton normal yang digunakan pada proyek-proyek kecil dan tidak membutuhkan kekuatan tinggi, sedangkan high strength concrete dibutuhkan pada pekerjaan konstruksi berat yang membutuhkan kekuatan tinggi. Yang terakhir yaitu kemampuan kerja beton normal lebih dari beton mutu tinggi, di mana high strength concrete memiliki kemampuan kerja beton rendah. Selanjutnya, Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai UHPC atau Ultra High Performance Concrete. Jadi, berdasarkan Federal Highway Administration of the United States, UHPC adalah cementitious material yang diformulasikan dengan menggabungkan semen Portland, pasir silika halus, silika fumes, quartz flour, high range water reducer, dan limbah hasil pembakaran baja atau serat organik. UHPC ini dia biasanya memiliki nilai FAS atau faktor air semen kurang dari 0,25. Karakteristik dari UHPC ini dia memiliki nilai kuat tekan 150 MPa dan memiliki nilai kuat tarik sebesar 5 MPa. Next. Berikutnya, di sini ada bahan penyusun atau material dari UHPC. Yang pertama, semen. Semen yang digunakan harus memiliki jenis semen yang bagus karena UHPC ini merupakan salah satu jenis beton yang memiliki mutu tinggi. Kemudian ada chemical admixture. Di sini bahan yang digunakan adalah superplasticizer berbahan dasar polikarboksilat. Kemudian ada agregat kasar antara 20 mm sampai dengan 30 mm dan agregat halusnya di angka 2,8 sampai 3,0 mm. Next. Di sini dapat kita lihat perbandingan dari persentase material yang ada di UHPC. Dapat dilihat yang di sebelah kiri adalah perbandingan material dari NSC, yang kanan UHPC. Di situ course agregatnya yang NSC 41
yang UHPC 32% dan di atasnya dapat dilihat juga. Next. Kemudian material berikutnya ada silika foam. Dia berbentuk partikel mikro yang sangat halus yang akan dimasukkan dalam campuran beton. Namun ada syaratnya juga, ia harus memenuhi persyaratan dari ASTM C1240. Dan yang berikutnya ada steel fibers. Karena kekuatan dan homogenitasnya yang sangat tinggi, UHPC ini sangat rapuh. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menambahkan serat baja. Dan serat baja ini ada berbagai bentuk yang strike, hook end, twist, dan corrugated. Next. Di sini dapat dilihat nilai dari kuat tekan, nilai dari kuat tarik dan modulus elastisitas dari beberapa material UHPC yang menggunakan jenis serat. Di sini kami ambil dari ada beberapa referensi, dapat dilihat yang menggunakan jenis serat lurus, ujung berkait, bergelombang, jenis-jenis variasi panjangnya, diameternya, dan juga berapa kuat tariknya dan modulus elastisitasnya. Next. Di sini kami mendapatkan juga mix design yang kami ambil berdasarkan referensi. Dapat kita lihat material yang digunakan dan berapa persen atau berapa banyak yang akan digunakan untuk mendapatkan beton UHPC. Berikutnya. Di sini juga dapat kita lihat grafik perbandingan kuat tekan dari UHPC. Ada yang berumur 3 hari, 7, 14, 28, bahkan sampai 56 hari. Di mana pada umur 56 hari itu mencapai kuat tekan paling tinggi. Next. Di sini juga dilihat grafiknya untuk jumlah harinya. Next. Sedangkan yang berikutnya ini adalah nilai dari kuat lentur ya. Sama seperti yang kuat tekan, ada yang 3 hari, 7 hari, 14, 28, dan 56. Dan yang paling tinggi nilai kuat lenturnya dicapai pada umur 56 hari sebesar 20 MPa. Berikutnya. Berikutnya kita masuk kepada materi UHSC atau Ultra High Strength Concrete. Jadi UHSC adalah jenis beton yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan beton normal, serta dapat menghemat energi dan bahan. Pengembangan UHSC juga dilakukan dengan menggunakan material lokal dan inovasi teknologi beton yang memperhatikan lingkungan. UHSC ini memiliki nilai kuat tekan antara 150 sampai 250 MPa. Berikutnya. Menurut Rox dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa sifat mekanik dapat diperoleh dengan menggunakan rasio air terhadap bahan semen, menggunakan HRWRA, dan termasuk asap silika. Rasio air terhadap bahan semen yang lebih rendah mengurangi porositas pasta semen dan meningkatkan daya tahan. Di sini dapat kita lihat beberapa prinsip-prinsip untuk mengembangkan UHSC menurut Richard dan Cerezi. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah penghapusan agregat kasar untuk meningkatkan homogenitas beton. Yang kedua, penggunaan silika foam untuk reaksi pozolan. Yang ketiga, optimalisasi campuran granular untuk peningkatan kepadatan kompaksi. Yang keempat, penerapan tekanan preset untuk pemadatan yang lebih baik. Dan perlakuan panas pasca pengaturan untuk meningkatkan sifat mekanik struktur mikro. Dan yang terakhir, yang harus diperhatikan adalah penambahan serat baja untuk mencapai keuletan.
Next. Di sini dapat kita lihat beberapa material UHSC. Ada semen Portland tipe 1 atau 2, chemical admixture, yaitu superplasticizer, agregat kasar, agregat halus, mikrosilika atau silika foam. Di sini kita lihat juga karakteristik dari UHSC, dari nilai kuat tekannya. Dapat kita lihat perbandingannya dari NSC, UHSC, dan RPC. Di mana nilai kuat tekan UHSC ini mencapai di atas 200 MPa. Di sini kita lihat juga grafik hubungan kuat tekan dengan variasi benda uji terhadap umur beton. Di mana nilai kuat tekan di 28 hari dan 56 hari tidak terlalu jauh. Namun yang kelihatan terlalu jauh perbedaannya di pada umur beton 7 hari. Berikutnya. Di sini dapat dilihat juga mix proportion dari UHSC. Dari bahan-bahannya yang sudah disebutkan tadi. Dan juga mix proportion ini tidak hanya berdasarkan satu sumber. Ada dari Richard and Cerezi, dari Sahin and Shreve, dan dari Matt and Moranville. Berikutnya. Di sini ada mixture proportion yang dari berdasarkan mass of ingredient-nya, ada yang nano CaCO3-nya, nano SiO2-nya, dan superplasticizer. Berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ECC atau Engineered Cementitious Concrete, di mana ECC sendiri merupakan komposit mortar yang mudah dibentuk yang diperkuat dengan serat pendek acak khusus yang dipilih. Biasanya yaitu menggunakan serat polimer, di mana proporsi campuran beton ECC ini memiliki proporsi campuran yang mirip dengan beton normal, sedangkan yang membedakannya adalah ada penambahan material fiber dan tidak dipergunakannya agregat kasar. ECC sendiri memiliki ductilitas tarik tinggi yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kondisi batas ultimate struktural atau ULS dalam hal beban struktural dan kapasitas deformasi serta penyerapan energi. Dengan cara ini, ECC dapat menawarkan peningkatan keamanan struktural. Untuk mencapai ductilitas tarik yang tinggi dan lebar retakan mikro yang rapat dengan tetap menjaga kandungan serat tetap rendah, ECC dioptimalkan melalui penggunaan mikromekanik. Selanjutnya, untuk campuran HRWR yang mengandung komposisi kimia polikarboksilat terbukti lebih efektif untuk mempertahankan properti segar yang diinginkan selama pencampuran dan penempatan ECC. Untuk ringkasan dari sifat fisik utama ECC, saya ditampilkan pada tabel 24.1, di mana perlu ditekankan bahwa sifat-sifat ECC dapat disesuaikan melalui penggunaan alat mikromekanik. Bahkan tentang properti yang lebih luas di luar yang ada di tabel ini dapat diharapkan di masa depan saat kebetulan muncul. Menurut Lee dan Kanda pada tahun 98 menjelaskan bahwa bahan penyusun ECC menggunakan bahan yang sama dengan fiber reinforced concrete atau FRC dengan bahan penyusunnya yaitu bahan pengikat atau semen, bahan pengisi atau pasir, serat, serta beberapa bahan kimia aditif. Untuk volume serat yang digunakan dalam campuran ECC tidak lebih besar dari 2%. Di mana untuk semen yang digunakan yaitu semen Portland tipe 1, untuk material pasir yaitu pasir yang digunakan ukurannya lebih kecil dari 1,25 mm. Selanjutnya yaitu menggunakan serat seperti serat kaca, karbon, sintetis, serat alami, dan hibrida yang menggabungkan jenis serat atau panjang serat yang berbeda. Selanjutnya ada bahan tambahan kimia, di mana berdasarkan ASTM C494, bahan superplasticizer merupakan bahan tambahan beton berupa zat kimia untuk meningkatkan efektivitas kualitas beton. Karakteristik
ECC sendiri yang pertama yaitu ECC memiliki kapasitas regangan tarik pada kisaran 3-7%. Yang kedua, ECC juga memiliki pola retakan mikro yang khas, biasanya kurang dari 100 mikrometer selama pengerasan regangan. Yang ketiga yaitu kekuatan tekan ECC berkisar antara 30 MPa hingga 90 MPa dengan modulus anelastik sekitar 20 hingga 25 GPa. Yang terakhir atau yang keempat yaitu campuran ECC tidak menggunakan agregat kasar untuk membentuk matriks dukungan dengan fiber secara sempurna. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dari ECC, di mana keunggulannya yang pertama yaitu dukungan deformasi sehingga mampu mengalami deformasi tanpa retak. Yang kedua memiliki kuat tarik yang tinggi. Yang ketiga memiliki ketahanan terhadap retakan mikro. Yang keempat, ECC dapat digunakan untuk perbaikan struktur, elemen-elemen struktur yang memerlukan kapasitas regangan tinggi, ketahanan aktivitas seismik, benturan, dan ledakan. Untuk kekurangan dari ECC sendiri yaitu yang pertama, beton ECC yaitu cukup sensitif terhadap temperatur tinggi, di mana temperatur tinggi akan menurunkan kuat tekan dan kuat tarik dari beton ECC ini. Kemudian rasio air semen yang tinggi menurunkan kuat tekan, kekakuan, kuat retak pertama, dan kuat luntur dari beton ECC ini. Selanjutnya, Topik pembahasan terakhir kami yaitu tentang green concrete. Green concrete ini didefinisikan sebagai beton yang menggunakan bahan limbah, jadi tidak akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau memiliki kinerja dan keberlanjutan siklus hidup yang tinggi. Itu bisa kita bilang dia bisa bersifat ramah lingkungan. Selanjutnya, jadi menurut Vinita Viswakarma dan kawan-kawannya, menganalisis bahan limbah seperti abu sukam padi, abu serbuk gergaji, remah karet, sampah plastik, sabut dan tempurung kelapa, limbah tekstil, dan lain-lain digunakan sebagai bahan tambahan untuk membuat struktur beton hijau. Hal ini mengurangi jumlah semen yang digunakan dan emisi CO2 serta mengurangi pemanasan global. Struktur beton yang dibuat dari bahan limbah ini memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah melalui pengurangan emisi CO2 dan mempertahankan semua spesifikasi beton ramah lingkungan. Jadi perbedaan beton hijau sama konvensional itu, beton hijau itu menggunakan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan konvensional itu terbuat dari semen botol, batu kapur, pasir, dan air. Kemudian beton hijau itu membutuhkan lebih sedikit energi selama produksi dan menghasilkan lebih sedikit emisi CO2. Kebalikannya dengan beton konvensional ini bisa proses produksi memerlukan pemanasan bahan-bahan hingga suhu yang tinggi, sehingga menghasilkan emisi CO2. Jadi untuk bahan pengganti green concrete itu biasa semen itu digunakan ekosemen, abu lumpur, fly ash. Baru untuk agregat kasarnya biasa digunakan dari agregat daur ulang, limbah beton yang siap pakai, limbah kaca, agregat ulang pecahan kaca, atau bisa agregat ulang asap silika. Untuk agregat halusnya itu bisa dipakai agregat halus yang udah didaur ulang, limbah batu bata yang dibongkar, debu tambang, bubuk limbah kaca, bubuk lumpur marmer, debu batu dan kerikil, dan lain-lain. Sama sebagai bahan pengganti green concrete itu ada agregat limbah pembongkaran daur ulang. Jadi limbah ini bisa dibilang green concrete karena membantu mengurangi penipisan agregat alami dan masalah yang berkaitan dengan penambangan agregat. Ditemukan bahwa kualitas agregat alami lebih baik dibandingkan dengan agregat limbah konstruksi dan pembongkaran. Kemudian agregat beton daur ulang. Diproduksi dengan menghancurkan beton dan terkadang aspal untuk mendapatkan kembali agregat tersebut. Agregat daur ulang dapat digunakan sebagai berbagai tujuan maksudnya. Selanjutnya ada BFS,
Itu merupakan semen hidrolik yang dibentuk ketika granulate glaze atau GGBFS digiling hingga mencapai kehalusan yang sesuai dan digunakan untuk menggantikan semen Portland. Selanjutnya, emsen atau pasir produksi merupakan pengganti pasir sungai yang dipakai biasa pada beton normal. Jadi pasir ini dihasilkan dari batu granit keras dengan cara dihancurkan. Pasir ini dihancurkan berbentuk kubus dengan tepi membumi, dicuci, dan dinilai sebagai bahan konstruksi. Selanjutnya, agregat kaca. Jadi ketika kaca dihancurkan dan disaring untuk melewati saringan 5 mm, kaca tersebut sangat mirip dengan pasir alam dan memiliki sifat teknik yang mirip dengan bahan agregat halus lainnya, sehingga agregat kaca ini bisa digunakan sebagai pengganti green concrete. Dan yang terakhir, fly ash, merupakan kesampingan yang dihasilkan selama pengoperasian pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi fly ash ini merupakan bahan pozolan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sehingga kalau misalnya dipakai untuk membuat beton, akan mengurangi emisi CO2. Next. Jadi prinsip pengurangan dampak lingkungan green concrete ini bisa dihubungkan dengan beton-beton lain seperti NSC, HSC, ECC, dan lain-lain. Di NSC ini pengurangan karbon pada NSC dan green concrete memiliki kekuatan yang setara dengan NSC. Kalau untuk HSC, penggunaan bahan tambahan seperti silika aktif dan metakaolin dapat meningkatkan kekuatan dari green concrete. Kalau untuk SCC, green concrete dapat memanfaatkan serat untuk meningkatkan ketahanan terhadap retakan dan deformasi, seperti penggunaan bahan daur ulang, seperti fly ash sebagai pengganti semennya. Lalu untuk SCC, penggunaan bahan limbah industri dalam pencampuran SCC dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dan memperbaiki sifat beton. UHPC, beberapa formulasi green concrete dapat menyerupai UHPC ini. Dan UHSC, penggunaan bahan tambahan seperti SP dan serat dapat meningkatkan kekuatan dari green concrete. Selanjutnya, ini beberapa jurnal yang kami pakai dalam memenuhi tugas kami. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.